wabarakatuh. Di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya Rahmata akan menjelaskan tentang materi kelompok saya, itu kelompok 5 yang berjudul jenis-jenis pengetahuan. Sebelum saya menjelaskan jenis-jenis pengetahuan, terlebih dahulu saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari proses mencari tahu, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan tidak dapat menjadi dapat. Dalam proses mencari tahu ini mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman. Pengetahuan yang merupakan produk kegiatan berpikir merupakan obor dan semen peradaban di mana manusia menemukan jati dirinya dan menghayati hidup dengan lebih sempurna. Diawali dari rasa ingin tahu yang ada dalam diri manusia, pengetahuan selama ini dimulai dari proses bertanya dan selalu ditunjukkan untuk menemukan kebenaran. Di dalam filsafat ilmu, pengetahuan itu disebut pengetahuan yang benar jika telah memenuhi beberapa kriteria kebenaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengetahuan. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama itu pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung merupakan pengetahuan yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Kaum realis atau pengatur paham realisme mendefinisikan pengetahuan seperti itu. Umumnya dibayangkan bahwa kita mengetahui sesuatu itu sebagaimana adanya. Khususnya perasaan ini berkaitan dengan realitas yang telah dikenal sebelumnya, seperti pengetahuan tentang pohon, rumah, binatang, dan beberapa individu manusia. Yang kedua, pengetahuan tak langsung adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman yang lalu. Apa yang kita ketahui dari benda-benda eksternal banyak berhubungan dengan penafsiran dan penyerapan pikiran kita. Yang ketiga, yaitu pengetahuan indrawi, adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Pada pengetahuan indrawi terdapat beberapa faktor yang berpengaruh, seperti adanya cahaya yang menerangi objek-objek eksternal, serta anggota-anggota indera badan, seperti mata, telinga, dan lain-lain. Dan pikiran yang mengubah benda-benda partikular menjadi konsepsi universal, seperti faktor-faktor sosial seperti adat istiadat. Yang keempat, yaitu pengetahuan konseptual, juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Yang kelima, yaitu pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu atau objek-objek tertentu atau realitas-realitas khusus. Misalnya, ketika kita membicarakan satu kitab atau individu tertentu, maka hal ini berhubungan dengan pengetahuan partikular itu sendiri. Yang keenam, pengetahuan universal yang meliputi keseluruhan yang ada seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Sedangkan Burhanuddin Salam mengungkapkan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu yang pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa merupakan pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense atau nalar wajar. Yang sesuatu masuk akal terkadang disebut sebagai good sense, pula yang berarti pengetahuan yang diterima secara baik. Pengetahuan yang digunakan terutama untuk kehidupan sehari-hari tanpa materi seluk-beluk yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Contohnya seperti semua orang menyebutnya sesuatu itu hijau karena memang itu hijau, benda itu dingin karena memang dirasakan dingin, dan sebagainya. Kadang-kadang terdapat beberapa pengetahuan biasa yang sebetulnya kurang tepat hingga tidak benar, akan tetapi sudah diterima apa adanya oleh masyarakat. Yang kedua, pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan. Pengetahuan ini diperoleh dengan cara khusus, bukan hanya digunakan saja tetapi ingin mengetahui lebih dalam dan luas, mengetahui akan kebenarannya tetapi masih berkisar pada pengalaman. Contohnya seperti tentang bunga mawar yang sekedar tahu kemudian menggunakan beberapa
beberapa langkah dan metode yang jelas untuk mengetahui lebih dari sekadar tahu dan dilakukan secara sistematis, maka orang yang mengetahui dan memahami secara mendalam tentang bunga mawar tersebut dan disebut sebagai pengetahuan ilmiah tentang bunga mawar. Dalam batasan ini, seseorang yang memiliki pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan, maka semua proses yang dilewatinya jika dilewati oleh orang lain akan memiliki pengetahuan yang sama dengan yang dimilikinya. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat itu menekankan pada universalitas kedalaman kajian mengenai ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang mengerucut. Sementara filsafat membahas hal yang lebih luas namun tetap mendalam. Dan juga filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup dapat dilonggarkan kembali untuk menerima perubahan yang dianggap lebih positif. Pengetahuan filsafat biasanya berkenan dengan hakikat sesuatu atau transenden, sehingga terkadang perbincangannya seputar hal-hal abstrak tentang bangunan sebuah pengetahuan. Objek pembahasannya selalu mengedepankan aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang keempat yaitu pengetahuan agama. Pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak atau mutlak, absolut, dan wajib diyakini oleh para penganut-penganutnya tanpa bukti empiris sekaligus. Pengetahuan mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, yang sering juga disebut dengan hubungan vertikal, dan cara berhubungan dengan sesama manusia yang sering disebut dengan hubungan horizontal. Oke, di kesempatan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.